segera nikah. Nanti anak istri mau saya kasih makan apa? Ya makan nasi toh mas. Mau saya makan kerikil. Biasa aja kali, ndak usah khawatir kalau masalah soal makan. Ada lagi yang bilang begini, saya sebenarnya pengen sih nikah, tapi kalau saya ngelihat fenomena hari ini, KDRT, perceraian, suami yang minggat, istri yang selingkuh, macem-macem. Ojo aku bodoh. Nah, jadi overthinking itu menguasainya. Sehingga kayaknya istirahat, ternyata ini kepala lagi sepak bola. Maka memberesi hal itu ada satu ayat Al-Quran yang saya sebut ini unik. Wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullah. Ada 2 poin ayat ini. Poin pertama, perintah nikah. Poin kedua, kekhawatiran atau overthinking yang terjadi pada anak muda itu diberesi oleh Al-Quran, dibabat oleh Al-Quran. Iyakunu fuqara, ini kan ayat pertama, nikahlah. Iyakunu fuqara, kalau engkau dalam keadaan fakir. Fakir itu macam-macam, fakir harta, kayak tadi itu. Aku nikahku sumben anak bojoku tak mani apa. Ya segolah, jangan terong popo, mosok kerikil nih, fakir. Nah, fakir yang dimaksud khawatir ndak punya uang, khawatir ndak punya rezeki. Ada lagi fakir keyakinan. Lu gimana saya nikah? Saya ini masih punya tanggungan ini. Maka ini orang kepedean. Tanggungannya apa toh? Ya tanggungannya aku harus ngasih makan adikku, harus ngasih makan ibuku. Pede banget yang ngasih makan kau. Emang dunia ini nggak ada engkau terus kemudian ambruk? Kan enggak tahu. Rezeki itu yang bagi Gusti Allah. Maka iyakunu fuqara, kalau engkau fakir masalah keyakinan, yughnihimullah. Allah nanti yang akan mengkayakan. Iyakunu fuqara, kalau engkau fakir akan rezeki, yughnihimullah, nanti Allah yang akan nyukupi. Iyakunu fuqara, kalau engkau fakir akan kemantapan karena masih terlalu banyak overthinking, yughnihimullah, nanti Allah yang akan memberesinya. Lalu caranya bagaimana? Sabar, tenang. Caranya bagaimana? Iyakunu fuqara, kalau engkau mengkhawatirkan tentang ini itu dan sebagainya, yughnihimullah. Quran itu mas, kalau ada sebuah perintah dalam Al-Quran, lalu kemudian secara wajar manusia itu punya kekhawatiran. Kalau menjalankan perintah, nanti jangan-jangan begini, nanti saya rugi bagian ini. Sebelum manusia mengungkapkan kekhawatirannya, mengowe urung Quran wis jawab. Iyakunu fuqara, kalau kau dalam kondisi fakir apapun itu, yughnihimullah, Allah yang akan mengkayakannya, mencukupinya, memberesinya. Dari mana? Min fadlih, dari anugerah Allah. Fadl itu nek cara dhewe pas ngaji kitab kuning, nek lek ngarokati ngafsa itu min fadlihi, itu saking leluwiane Gusti Allah. Yo bahasa Indonesia aja jadi anugerah. Tapi leluwian itu analognya begini mas. Kalau ada makanan prasmanan buat sebut saja 12 orang. Ya 12 orang. Saya tanya. Terus kemudian yang datang sebut saja 10 orang. Sebelum mereka makan kelihatan enggak? Sisa-sisa porsinya kelihatan enggak? Enggak kelihatan kan? Kabur. Tapi begitu 10 orang ini makan sesuai porsinya, maka baru kelihatan kelebihannya. Sama, yang namanya fadl Allah, kelebihan Allah, anugerah Allah, itu akan nampak ketika kita sudah mulai melangkah. Ada yang mengkhawatirkan bayar teratak, ya begitu mendekati hari H, ada aja. Ada yang mengkhawatirkan nanti buat lamaran gimana, begitu mendekati hari H, ada aja. Tiba-tiba teman terus kemudian, sama jen,
mau menikah turut bela sungkawa. Terus habis itu ngasih cincin nih buat cincin. Ada aja kisah-kisah konyol orang mau nikah. Itu kan hakikatnya rezeki dari Allah. Yang penting melangkah. Bukan itu, Gus, atau aku nek disebut apa nih? Mas. Bukan itu, Mas. Bukan itu, Ustaz. Bukan itu, Mas, yang saya khawatirkan, Mas. Bukan itu. Yang saya khawatirkan nanti justru setelah menikahnya. Apalagi setelah menikahnya. Masya Allah. Asal engkau nurut saja sama tata aturan main yang Allah bikin, enak nanti. Aturan main yang Allah bikin. Gini. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang penting dia bersungguh-sungguh. Fina itu di jalan kami. Atau lillahi ta'ala, wis lah gampangane. Karena Allah, bukan karena standar tok-tok, bukan karena standar tetangga, bukan standar apa kata dunia lo ya, tapi lillahi ta'ala, maka lanahdiyannahum subulana. Allah yang akan kasih jalan. Memang pintu kemudahan itu belum terbuka kalau kita belum melangkah. Kayak kalau kau mau masuk hotel atau mall begitu, itu pintunya kan kaca dua. Kalau masih jauh, ya enggak buka. Begitu kita mulai dekat, apa yang terjadi? Bukalah otomatis. Akan ada sedemikian kemudahan-kemudahan yang Allah berikan. Lah, otak kita itu bukan Tuhan kita. Kita ini kadang-kadang badannya istirahat, otaknya itu ribut, ngalah-ngalahi kayak Iran Israel. Itu salah sendiri. Keributan itu menunjukkan bahwa kita ini butuh ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ya banyak-banyak baca istighfar. Ini yang kadang-kadang kurang. Karena kita ini mungkin kebanyakan scroll, kurang tasbihnya, kurang istighfarnya. Begitu itu dibanyakin nanti kadang Allah itu ngasih solusi bukan berupa kenyataan terlebih dahulu, tetapi melalui ketentraman terlebih dahulu. Baru kemudian melangkah, Allah buka itu pintunya. Kalau juga masih ragu, cara sederhananya begini, Mas. Keyakinan itu penting enggak? Penting. Zaman dulu pas main layangan tahu ya, di lapangan sama temen, terus maaf kebelet, apa kata temen, suruh ngambil apa? Batu. Taruh di mana? Kantong. Itu karena keyakinan, tiba-tiba itu ada hal-hal yang ajaib kan, yang ajaib. Padahal itu keyakinan pada sesuatu yang salah, pada batu, itu pun ajaib. Apalah lagi kalau kita yakin pada pencipta batu, pencipta bumi, langit seisinya, bahwa dia yang udah ngatur rezeki. Asal banyak syukur, Mas, itu luar biasa. Orang hari ini bersyukur nunggu rezeki. Padahal kalau hati penuh syukur, itu rezeki nampak di mana-mana. Nah itu tuh. Yakin. Nek ragu bahaya. Otak kita ini loh yang bahaya. Ada keraguan. Ragu-ragu gini, Mas, nek jenenge ragu-ragu. Sampean pas masih kecil mau loncat galengan atau sungai kecil lah yang. Kalau pas mau loncat ragu-ragu, apa yang terjadi? Jatuh kan? Nek mantep, aman-aman aja. Aman-aman aja. Maka masyayikh kita, kiai-kiai kita kalau ngasih doa, sing mantep yo, wis mantep, wis ndang nikah kono. Ini yang hilang dari orang sekarang. Kenapa? Banyakkan perbandingan di sosial media itu. Ngajine kurang, scroll kakean. Tapi scroll saya ngaji, Mas. Iya nih, scrolling ngaji, iklan nih wong joget mampire rono. Ya segitulah.
Pada intinya kembali ke pembahasan pertama bahwa ayat Al-Quran sudah menjawab iyakunu fuqara, kalau engkau dalam keadaan fakir, fakir keyakinan, fakir harta, fakir kekhawatiran atau kemantapan, yughnihimullah, Allah nanti akan mencukupinya. Dari mana? Min fadlihi, dari kelebihannya Allah. Dan fadl Allah itu belum akan nampak kalau engkau belum melangkah. Maka melangkah bismillah. Melangkah bismillah. Seperti engkau belum akan melihat pintu hotel itu terbuka kalau engkau belum melangkah. Begitu kau mulai melangkah, setelah dekat nampaklah pintu terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.